Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok tutor E2, mata kuliah komunikasi dalam keperawatan dengan dosen tutor Bapak Iyu Sesep. Kali ini akan menjelaskan mengenai tahapan komunikasi terapeutik. Nah, tapi sebelumnya komunikasi terapeutik itu apa sih? Surani pada tahun 2016 menjelaskan bahwa komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan kegiatannya direncanakan dengan baik. Sekarang kita masuk ke tahapan komunikasi terapeutik. Tahapan komunikasi terapeutik itu ada 4. Yang pertama tahap prainteraksi, yang kedua tahap orientasi, yang ketiga fase kerja, dan yang terakhir tahap terminasi. Nah, penasaran kan tahap prainteraksi itu apa sih? Nah, kita simak terus yuk videonya. Prainteraksi adalah tahapan awal dalam komunikasi terapeutik. Dimulai dari sebelum kontrak antara perawat dengan klien. Dalam tahapan ini, perawat diharapkan sudah mengetahui kelebihan dan kekurangannya, sehingga perawat mampu lebih percaya diri dan mampu memposisikan dirinya sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya tersebut. Selanjutnya, dalam tahapan ini juga, perawat tidak diperbolehkan melakukan penilaian apapun terhadap klien. Baik atau buruknya seorang klien tidak diperbolehkan menjadi alasan bagi seorang perawat melakukan pelanggaran. Hal terpenting dalam tahapan ini adalah perawat mencari informasi tentang klien, mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan diri pada klien, dan kemudian merancang pertemuan pertama dengan klien. Apa yang akan menjadi topik yang akan dikomunikasikan, bagaimana sikap dan perilaku yang boleh dan tidak boleh ditunjukkan di hadapan klien, dan hal-hal lainnya. Ini ya? Iya. Ruang berapa? Melati. Nomor? 3. Bed? Bed 2. Oke, makasih ya. Iya. Nah, sekarang kita udah ngerti kan tahap prainteraksi itu apa sih dan contohnya bagaimana. Sekarang kita masuk yuk ke tahap orientasi. Yuk, simak terus videonya. Nah, lalu selanjutnya pada tahapan komunikasi terapeutik yang kedua yaitu ada fase orientasi atau yang disebut dengan fase perkenalan. Nah, sebelumnya saya mengutip dari salah satu jurnal Unimus mengenai atau yang berjudul salah satu tahapan-tahapan komunikasi terapeutik. Nah, sebenarnya pada fase orientasi atau fase perkenalan ini adalah fasenya dimulai ketika si perawat dan klien ini bertemu untuk pertama kalinya secara langsung atau dengan tatap muka. Jadi pada fase orientasi ini, perawat dan klien bertemu untuk pertama kalinya dengan secara langsung. Nah, lalu pada fase orientasi atau fase pengenalan ini, hal utama yang perlu dikaji yaitu alasan klien meminta pertolongan. Dan nantinya si klien ini pada fase orientasi akan mempengaruhi terbinanya hubungan antara si perawat dan klien. Jadi pada fase orientasi atau fase pengenalan ini adalah fase yang sangat penting karena menjadi salah satu acuan terbinanya hubungan antara si perawat dan klien, sehingga nantinya pada tahapan-tahapan selanjutnya atau pada fase-fase komunikasi terapeutik selanjutnya akan bisa terbina dan terorganisir dengan baik dan benar. Nah, dalam memulai hubungan ini dalam fase orientasi antara si perawat dan klien, tentu saja si perawat ini mempunyai tugas-tugas yang perlu dilakukan atau tugas-tugas utamanya, yaitu yang pertama seperti membina rasa percaya antara si perawat dan klien ini. Dengan terbinanya rasa saling percaya tentunya akan mempengaruhi kualitas komunikasi terapeutik yang akan dilakukan si perawat dan klien ini pada tahapan-tahapan komunikasi terapeutik selanjutnya.
Lalu yang kedua ada penerimaan dan pengertian komunikasi yang secara terbuka. Dan pada tugas ini tentu saja si perawat diharuskan untuk melakukan tahapan-tahapan seperti step-stepnya komunikasi, apa saja sih komunikasi yang terbuka itu, sehingga nantinya juga si klien dalam berkomunikasi akan melakukannya dengan nyaman dan dengan rasa yang lebih leluasa. Lalu yang terakhir yaitu si perawat diharuskan untuk merumuskan kontrak dengan klien. Perumusan kontrak ini mungkin dalam hal seperti saat pertama kali perawat dan klien ini bertemu, si perawat juga harus melakukan seperti kontrak waktu terlebih dahulu, sehingga si klien ini juga nantinya akan merasa nyaman apabila nanti si perawat ini mengkajinya. Nah, lalu selanjutnya pada tahapan orientasi atau pada fase perkenalan ini tentunya perawat mempunyai kegiatan-kegiatan yang perlu ia lakukan atau kegiatan-kegiatan apa saja yang ia lakukan pada fase ini. Seperti yang pertama yaitu perawat melakukan kegiatan seperti yang pertama memberi salam dan senyum pada klien. Dan tentu saja pada kegiatan ini dengan perawat memberikan senyum dan salam yang ramah kepada klien tentu saja akan memberikan kesan pertama pada klien, sehingga nantinya si klien ini juga akan merasa nyaman dan merasa leluasa kepada perawat ini. Lalu yang kedua yaitu melakukan validasi dalam hal kognitif, psikomotor, dan afektif. Lalu yang ketiga, perawat juga mungkin bisa memperkenalkan namanya kepada klien. Dengan memperkenalkan nama si perawat ini, tentu saja si klien juga akan merasa lebih dekat nantinya kepada si perawat, sehingga nantinya tidak akan menimbulkan rasa canggung dan sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu menanyakan nama kesukaan klien. Perawat bisa menanyakan nama panggilan klien sehingga nantinya juga akan merasa lebih akrab. Lalu selanjutnya menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Perawat di dalam fase orientasi atau fase perkenalan ini juga harus menjelaskan kegiatan apa saja yang ia lakukan kepada klien, sehingga nantinya si klien juga akan merasa kegiatan yang akan dilakukan ini bisa tertransparasi dengan baik dan benar, sehingga nanti akan terorganisir dan terstruktur. Lalu perawat juga harus menjelaskan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan. Perawat pada fase perkenalan atau fase orientasi ini juga harus melakukan kontrak waktu terlebih dahulu kepada klien, sehingga klien ini akan merasa lebih nyaman. Lalu yang terakhir yaitu menjelaskan kerahasiaan. Karena perawat ini pada dasarnya akan memegang data-data pribadi klien, maka lebih baik alangkah lebih baiknya juga si perawat ini juga harus menjelaskan kerahasiaannya kepada kerahasiaannya data-data pribadi klien ini kepada si klien ini, sehingga nantinya juga si klien ini akan merasa aman nantinya, sehingga karena si klien ini merasa nyaman nantinya pada kegiatan selanjutnya atau pada tahap-tahapan selanjutnya juga nanti si klien ini akan merasa lebih luas seperti itu. Dan pada intinya ini tujuan fase perkenalan atau orientasi ini tujuannya yaitu terbinanya hubungan rasa saling percaya antara si perawat dan klien ini. Nah, lalu apa saja sih dan bagaimana saja contoh perawat melakukan fase perkenalan atau fase orientasi pada tahapan komunikasi terapeutik? Simak contohnya pada video berikut. Halo, selamat pagi. Dengan Resti ya? Ya. Oke. Perkenalkan, saya Septiani, saya perawat yang hari ini sedang bertugas.
Jadi saya adalah perawat yang akan mendampingi Teteh selama proses penyembuhan di waktu yang kedepannya. Oke? Jadi bagaimana perasaannya hari ini? Biasa, seperti hari biasanya. Oke. Tadi dokternya udah datang ya? Udah jelasin berarti tentang terapinya. Ada pertanyaan terkait itu? Enggak. Oke, jadi untuk beberapa proses penyembuhan Teteh, tadi saya udah jelasin bakal sama saya selama saat ini kita merencanakan untuk 3 bulan ya Teh. Apakah Teteh bersedia bekerja sama dengan saya? Ya. Pak, saya cuma mau jelasin beberapa prosedur yang akan dijalani. Hanya memakan waktu 10 menit mungkin. Teteh bersedia mendengarkan Teh prosedurnya? Ya. Saya mau konfirmasi data dulu ya Teh. Teteh udah dirawat di sini sejak 3 minggu yang lalu berarti ya Teh? Ya. Di operasi tuh 2 minggu yang lalu, betul? Tuh, jadi saya mau kasih tahu kalau praktiknya Teteh itu terapinya mulai minggu depan. Nah, terkait terapinya Teteh nggak perlu khawatir sama sekali. Ini cuman berupa latihan kegiatan sehari-hari. Tujuannya buat menguatkan tulang dan otot kaki Teteh supaya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Untuk terapinya tadi saya sudah jelaskan harinya Kamis, untuk jamnya jam 3 sore Teh. Selain ini Teteh juga boleh ngobrol sama saya secara terbuka karena Teteh udah lumayan lama dirawat di sini sejak 3 minggu yang lalu dan mungkin akan memakan waktu lumayan lama juga, nggak sebentar. Jadi Teteh boleh secara terbuka curhat dengan saya terkait progres atau terkait keluh kesahnya. Mungkin juga bakal merasa bosan ya Teh. Untuk beberapa hal yang sampai saat ini sudah saya jelaskan, apakah ada pertanyaan? Nurse, apakah aku bisa beraktivitas kayak dulu lagi? Tenang aja, kalau Teteh dan saya bisa bekerja sama dengan baik, bisa mengeluarkan effort terbaiknya, juga punya tekad dan semangat optimis yang besar, yang kuat, Teteh pasti bisa sembuh dengan secara normal seperti sebelum sakit. Teteh nggak perlu khawatir. Oke? Mungkin itu aja yang saya jelaskan sampai hari ini. Ada pertanyaan lagi terkait jadwal mungkin? Tidak ada ya Teh. Nanti Teteh nggak perlu bawa apa-apa, cuma nanti bakal saya jemput lagi seperti hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, saya pamit ya Teh. Kasih semangat. Nah, sekarang kita udah ngerti tentang tahap prainteraksi dan tahap orientasi. Sekarang kita masuk ke fase kerja yuk, simak terus videonya. Tahap selanjutnya adalah tahap kerja. Tahap kerja merupakan inti dari komunikasi terapeutik. Pada tahap ini, perawat dituntut untuk mengerti segala macam bentuk komunikasi verbal maupun nonverbal dari klien. Pada tahap ini, perawat diharapkan dapat mendukung klien dalam menyampaikan perasaannya. Selain itu, di akhir tahap kerja, perawat harus dapat menyimpulkan semua hal yang disampaikan oleh klien sehingga klien akan merasa dimengerti. Apa yang Bapak rasakan? Perut bagian kiri saya sakit, Nurse. Bapak bisa tidak menjelaskan asal mula penyakit yang Bapak rasakan sekarang? Iya, Nurse. Jadi awalnya itu saya makan pedas. Nah, setelah itu saya merasakan nyeri di perut saya dan saya kira akan berhenti nyerinya, tapi sampai saat ini malah makin nyeri, Nurse. Selama di rumah, adakah pengobatan atau tindakan yang Bapak lakukan? Tidak, Nurse. Saya hanya berbaring saja di kamar, Nurse, dan istri saya memberikan minuman hangat dan ya begitu, Nurse. Apakah di daerah sini yang terasa nyeri dan menyebabkan rasa mual dan muntah? Iya, Nurse. Saya lihat Bapak sangat khawatir dan tertekan dengan kondisi Bapak sekarang. Berdasarkan data yang saya peroleh melalui pemeriksaan fisik dan informasi dari Bapak, maka saya dapat menyimpulkan bahwa Bapak mengalami gangguan nutrisi yang disebabkan oleh gangguan pencernaan. Lambung Bapak bermasalah. Nah, untuk lambung yang bermasalah tersebut, saya akan berkolaborasi dengan dokter untuk pengobatan dan tindakan selanjutnya. Baik, Nurse, kalau gitu, Nurse.
Berdasarkan diagnosa keperawatan yang telah ditentukan, saya telah berkolaborasi dengan dokter dan membicarakannya bahwa tindakan yang akan dilakukan adalah pemasangan infus, Pak. Nah, tujuan infus ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Bapak, karena lambung Bapak harus diistirahatkan untuk sementara yang nantinya akan melanjutkan pemeriksaan. Nah, infus ini sifatnya sementara, Pak. Kalau Bapak sudah tidak mual dan muntah lagi, infus ini bisa dilepaskan. Oh begitu ya nurse. Baik nurse, saya setuju. Asal nyeri saya bisa hilang nurse. Seperti yang saya sudah bilang di awal ya Pak, bahwa tindakan yang akan saya lakukan adalah pemasangan infus. Nah mungkin nanti Bapak akan merasa sedikit sakit saat jarum suntik disuntikan ke pembuluh darah Bapak. Apakah Bapak sudah siap? Siap nurse. Baiklah, kalau Bapak sudah siap, kita mulai. Nah, tadi kan kita udah belajar nih tentang tahap prainteraksi, tahap orientasi, sama fase kerja. Nah, sekarang kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu tahap terminasi. Yuk, simak terus videonya. Tahap terminasi adalah tahap akhir pertemuan antara perawat dengan klien. Tahap terminasi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu terminasi sementara dan terminasi akhir. Definisi dari terminasi sementara adalah pertemuan akhir antara perawat dengan klien di mana mereka masih bisa bertemu di waktu yang berbeda. Sedangkan tahap terminasi akhir adalah pertemuan antara perawat dengan klien di mana perawat telah menyelesaikan semua tahapan perawatan. Baiklah Ibu, untuk saat ini saya sudah mendapatkan data-data yang saya butuhkan. Nanti mungkin sekitar jam 2 siang saya akan kembali lagi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika ada apa-apa, Ibu dapat menghubungi saya, memanggil saya di nurse station atau memencet bel yang ada di sebelah situ. Apakah ada pertanyaan? Ya, terima kasih. Ya, udah ngerti. Baiklah, kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Ya, makasih ya Sus. Iya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Suster. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah udah enakan sekarang. Ya gitu ya. Ini juga kebetulan kan kemarin sama dokter udah boleh pulang ya. Jadi saya sudah menyiapkan berkas kepulangan Ibu. Di dalamnya ada resep obat dan surat kontrol yang harus dibawa Ibu saat Ibu kontrol nanti. Oh iya Suster. Sekarang untuk keluarga yang mendampingi Ibu, boleh ke bagian administrasi untuk menyelesaikan administrasinya. Setelah itu Ibu boleh pulang. Oh gitu, iya Suster. Ya, makasih ya Suster ya. Iya, apakah Ibu ada pertanyaan? Enggak, udah cukup ya. Makasih ya sudah merawat saya. Iya, semoga sehat selalu. Iya, sama-sama Suster juga ya. Sekali begitu saya permisi ya. Iya, udah. Nah, jadi tadi kita udah bahas tentang tahapan komunikasi terapeutik. Jadi tahapan komunikasi terapeutik itu ada 4. Yang pertama ada tahap prainteraksi, yang kedua ada tahap orientasi, yang ketiga ada fase kerja, dan yang terakhir ada tahap terminasi. Nah, terima kasih banyak yang udah nonton video kami. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.